Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Marilah pada saat ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 15 dan ayat 20 sampai 21. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ayat yang ke-20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudara sekalian, tidak dapat dipungkiri bahwa sadar ataupun tidak sadar, kita sering membandingkan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Kita melihat mengapa mereka tugasnya lebih besar. Mengapa mereka mendapat tugas di depan umum, sedangkan tugas saya hanya di belakang layar. Sepertinya tugas saya sepele saja, tidak berpengaruh ataupun tidak berdampak secara signifikan. Sehingga yang akhirnya terjadi adalah kita mengerjakan tugas tersebut dengan asal-asalan, tidak sepenuh hati kita. Kita tidak menyelesaikan tugas kita dengan baik. Dan parahnya, saudara-saudara, kita tidak merasa bersalah akan hal itu. Kita berpikir bahwa itu tidak akan mempengaruhi suatu hal yang besar. Ya, orang lain tidak akan tahu, ya, baik atau tidak baik kerjaan saya, tidak ada yang peduli. Namun dari perumpamaan tentang talenta yang kita baca tadi, ada seorang tuan yang meminta pertanggungjawaban atas apa yang dia percayakan kepada hamba yang dia berikan 5 talenta, yang dia berikan 2 talenta, dan juga 1 talenta. Ia memuji hamba yang mengembangkan talentanya dan mendapatkannya 2 kali lipat. Akan tapi dia juga, kita lihat, menghukum hambanya yang mengubur talentanya tersebut karena tidak mengerjakan talenta itu dengan baik. Saudara-saudara sekalian, kita harus menyadari bahwa setiap kita orang percaya, kita dipanggil Tuhan untuk bekerja di ladangnya. Kita dipanggil untuk bekerja sebagai anggota tubuh Kristus. Kita semua memberikan pengaruh, memberikan dampak dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Tidak ada satu orang pun dari kita yang diselamatkan yang dianggap tidak berguna oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa kemampuan yang kita miliki berbeda-beda. Talenta yang Tuhan berikan pada kita itu berbeda-beda. Mungkin ada kita yang dapat memimpin pujian, bisa mengajar, membuat acara-acara yang menarik, yang kreatif, atau mungkin ada juga yang tugasnya memperhatikan atau mendoakan rekan-rekan di dalam persekutuan kita. Semua hal-hal tersebut dibutuhkan di dalam pelayanan, dibutuhkan di dalam membangun tubuh Kristus. Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu apa tugas yang dipercayakan pada saat ini. Potensi apa yang ada pada setiap diri kita. Namun marilah kita jangan pernah melihat hal tersebut adalah hal yang sepele. Tapi marilah kita melihat setiap talenta, setiap apa yang Tuhan berikan pada kita itu adalah suatu hal yang serius. Tuhan mau kita mengembangkannya, memanfaatkannya, mengerjakannya dengan baik, menghasilkan sesuatu. Ya, mungkin kita melihat ada orang yang mampu mengerjakan berapa tugas, ada talentanya yang lebih, ya. Terus kita melihat diri kita mungkin hanya 1 saja. Tapi marilah kita janganlah merasa iri ataupun minder. 1 talenta itu adalah lebih dari cukup. Ya, talenta itu walaupun 1 tapi sangat berharga. Kenapa? Karena itu adalah berasal dari Tuhan. Ya, di saat Tuhan percayakan sesuatu pada kita,
Dia sendiri yang akan berikan kekuatan, memampukan kita untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan bahkan justru jika kita tidak menggunakan atau mengerjakan dengan baik apa yang dipercayakan, kita tahu kita dalam perumpamaan tersebut, Sang Tuhan melihat itu adalah sebuah kejahatan. Yang mengatakan hamba yang malas dan jahat. Ya, ini adalah suatu hal yang serius, saudara-saudara sekalian. Jangan sampai Tuhan didukakan, Tuhan kecewa karena kita tidak mengerjakan dengan baik potensi yang Tuhan berikan dalam diri kita. Kita harus ingat, yang Tuhan berikan pada kita itu bukan untuk kepentingan kita, bukanlah untuk bisnis kita atau untuk keuntungan kita, bukan untuk urusan duniawi, tapi ini adalah hal surgawi, urusan surgawi, yaitu untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, marilah saat ini kita kerjakan dengan sebaik-baiknya apa yang ada pada diri kita. Jangan membandingkan hasil yang kita peroleh dengan orang lain. Karena Tuhan menilai dan melihat kesetiaan kita. Tuhan akan sangat disukakan saat melihat kita setia mengerjakan bagian kita. Mari pada saat ini, khususnya pada masa karantina ini, kita tidak membuang waktu kita dengan hal yang sia-sia, namun dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, kita mengembangkan talenta yang Tuhan beri pada kita, kita terus mengasah diri. Sehingga kita sebagai warga kerajaan Allah bisa turut berperan dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sekarang, bahkan setelah masa karantina ini, kita sudah siap untuk terjun di dalam ladang pelayanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memakai kami untuk menjadi alat di dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Tuhan menunjukkan apa talenta atau potensi yang Kau berikan pada kami. Sehingga Tuhan kami betul-betul dapat mengembangkannya, dapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersandar hanya pada pertolongan-Mu Tuhan, kekuatan dari-Mu Tuhan, untuk kami dapat menyelesaikan tugas-tugas kami selama kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan sendiri yang akan senantiasa mendampingi, menyertai anak-anak-Mu Tuhan di dalam kehidupan pelayanan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.